Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang coffee shop, yaitu Kopi Bajawa, dengan anggota kelompok yaitu ada Dona Novita Sari Cihite, ada Vinka Aryani, Gabrielia Teresia YTU, ada Kania Meilani, dan Talita Amelinda Natania. Kopi Bajawa. Kopi Bajawa merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang dikenal hingga mancanegara. Di antara berbagai jenis kopi yang dihasilkan dari berbagai daerah di Indonesia, kopi Bajawa dari Flores, Nusa Tenggara Timur ini menonjol dengan cita rasa dan aroma yang khas. Jadi di Indonesia ini kan banyak banget kita kenal kopi ya. Ada kopi kapal api, ada kopi luwak. Nah di sini tuh kita pakainya kopi Bajawa, yaitu kopi yang dari Flores dan Nusa Tenggara Timur. Popularitas kopi Bajawa semakin meningkat seiring dengan tingginya minat masyarakat terhadap kopi spesialty. Melalui pendirian kedai kopi ini, kami bertujuan untuk memperkenalkan dan mempopulerkan kopi Bajawa kepada masyarakat yang memiliki apresiasi tinggi terhadap kopi berkualitas. Ada juga visi misi dari coffee shop kami, yaitu visinya menjadi kedai kopi Bajawa terkemuka yang dikenal dengan kualitas dan cita rasa unggulan serta berkontribusi pada kesejahteraan petani lokal. Kenapa berkontribusi pada kesejahteraan petani lokal? Karena kita sendiri menggunakan kopi yang dari petani lokal, bukan dari impor. Kemudian ada misinya yaitu mengolah dan memasarkan kopi Bajawa dengan standar kualitas tinggi dan juga rasa yang enak. Yang kedua, membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan petani kopi lokal. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keunikan dan kualitas kopi Bajawa. Selanjutnya, Mana? itu nggak ada ya. Ntar aku buka sendiri. Kemudian ada tujuan, yaitu satu, memahami potensi pasar untuk mengetahui apakah cukup permintaan dan minat dari konsumen terhadap produk kopi yang ditawarkan. 2. Menarik pelanggan baru dan mempertahankan loyalitas pelanggan. 3. Menganalisis kompetitor dalam mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan bisnis serta merumuskan strategi untuk bersaing secara efektif di pasar. Ada juga manfaatnya, yaitu memberikan akses kepada pecinta kopi berkualitas tinggi dengan rasa unik, serta meningkatkan pemahaman konsumen tentang keunggulan kopi lokal Indonesia. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi petani kopi untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui meningkatkan kualitas produk, efisiensi produk, dan akses ke pasar yang lebih luas. Yang ketiga, mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui usaha kopi yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ada juga aspek legal dan perizinan usaha. Ada identitas perusahaannya di sini, yaitu nama perusahaannya kita namanya CV Kopi Bajawa Sejahtera. Alamatnya di Jalan Waringin 1, Blok Maxim nomor 49, Ciwaringin, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Untuk badan hukumnya CV, pendirinya Ahmad Fauzi, SP, Maria Lestari, SP. Tanggal berdiri 1 Januari 2025. Produk utama Kopi Bajawa.
Kemudian di sini ada perizinan usaha. Dalam menjalankan usaha ini, CV Kopi Bajawa ini perlu mengurus berbagai izin usaha, yaitu ada 1 izin usaha mikro kecil menengah atau IUMKM. Nantinya diperoleh dari Dinas Koperasi UMKM setempat. Yang kedua ada izin usaha perdagangan atau SIUP yang diperoleh dari Dinas Perdagangan untuk melakukan kegiatan perdagangan. Yang ketiga ada nomor induk berusaha atau NIB yang nantinya didaftarkan melalui sistem OSS untuk mendapatkan pengakuan sebagai badan usaha resmi. Juga perlindungan merek, yaitu mendaftarkan merek Kopi Bajawa untuk melindungi identitas dan keunikan produk. Jadi nanti kita harus daftarin merek kita supaya mereknya tidak dicuri dan digunakan oleh orang lain. Juga sertifikasi yang diperlukan, yaitu 1 sertifikasi usaha yang termasuk itu izin usaha yang nantinya mendapatkan izin usaha dari pemerintah daerah untuk operasional coffee shop-nya. Kedua ada sertifikasi produk, yaitu ada sertifikasi organik dan sertifikasi halal yang nantinya bisa digunakan untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Ketiga ada spesifikasi barista, dan barista juga perlu sertifikasi, nggak bisa asal-asalan. Sertifikasi keberlanjutan, yaitu sertifikasi yang mendukung tani kopi dan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada aspek pasar dan peluang bisnis. Aspek pasar dan peluang bisnis untuk Kopi Bajawa sangat menjanjikan. Dengan potensi pasar yang besar, tren meningkatkan konsumsi kopi specialty dan strategi pemasaran yang tepat. Melalui pengembangan produk ini dan pemanfaatan teknologi serta komunikasi yang baik dengan pelanggan, Kedai Kopi Bajawa ini dapat memanfaatkan peluang ini untuk tumbuh dan berkembang di pasar lokal dan global. Keberhasilan ini akan sangat bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan tetap berfokus pada kualitas produk serta pengalaman pelanggan. Selanjutnya itu kajian aspek sosial dan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi dan pada perusahaan coffee shop di Jawa ini, yang pertama sasarannya ini mengembangkan jaringan distribusi di 5 kota besar di Indonesia. Selanjutnya meningkatkan brand melalui kampanye pemasaran digital dan acara lokal. Yang kedua indikatornya itu volume produksi dan penjualan kopi per tahunnya, jumlah sertifikasi yang diperoleh. Yang ketiga itu strateginya. Yang pertama peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas ini mengimplementasikan standar kualitas dan pelatihan untuk barista dan petani. Selanjutnya itu pemasaran dan branding. Pemasaran dan branding ini menggunakan media sosial dan influencer untuk memperkenalkan produk. Yang ketiga itu diverifikasi produk, mengembangkan varian baru produk kopi, misalkan kopi siap saji, kopi dengan rasa tambahan. Terus kemitraan komunitas, membangun kerjasama dengan petani dan organisasi lokal untuk program pemberdayaan. Dan yang terakhir itu inovasi teknologi, pemanfaatan teknologi dalam proses produksi dan pemasaran untuk efisiensi yang lebih baik. Dan secara keseluruhan usaha Kopi Bajawa ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap aspek ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Keberlanjutan usaha ini bergantung pada kemitraan yang saling menguntungkan antara petani, pengusaha, dan konsumsi, sehingga dapat menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dari berbagai generasi mendatang. Selanjutnya ada aspek lingkungan. Yang kita lihat yang pertama itu kondisi geografis. Kami akan membuka kedai kopi di Bogor, Jalan Siliwangi,
1 Blok Maxim nomor 49. Kami menyewa sebuah ruko yang kami sulap menjadi kedai kopi kami yang mampu menjadikan kopi nikmat dengan interior dan suasana kafe yang nyaman. Kedai kami ini berada tepat di sebelah pintu masuk menuju pasar modern. Jadi dilalui oleh mobil yang keluar dari area pasar modern. Itu one way traffic. Kedai kopi kami ini berhadapan langsung dengan area parkir yang cukup luas sehingga memungkinkan pelanggan yang membawa kendaraan untuk memarkirkan kendaraannya di depan kedai kopi kami. Selain itu, tak jauh dari kedai kopi kami terdapat ATM Center karena zaman sekarang biasanya anak-anak muda yang suka nongkrong itu jarang bawa cash kan. Terus dilihat dari aspek demografisnya, kami menargetkan pada kalangan menengah di mana siswa, mahasiswa, karyawan atau pengusaha bisa menikmatinya. Lalu aspek psikologisnya itu kelas sosial dari gerai ini yaitu kelas sosial menengah, di mana gaya hidup orang-orang biasa saja yang membutuhkan hiburan hanya sekedar bersantai bersama keluarga dan bercengkrama dengan para temannya. Selain itu ada kajian aspek teknis dan teknologi. Aspek tekniknya itu yang pertama sistem pemasaran, teknologi pemasaran, sistem keuangan, infrastruktur internet, sistem manajemen inventaris, teknologi audiovisual, dan yang terakhir keamanan. Dan perlengkapan dan peralatannya itu pertama peralatan barista dan kopi, peralatan dapur, peralatan servis, peralatan interior dan furnitur, peralatan teknologi dan keamanan, dan peralatan kebersihan dan sanitasi. Selanjutnya itu adalah tata letak dari layout kami. Bisa dilihat dari gambar di sini adalah tata letak dari kafe kami yang berkaitan dengan tata letak bangunan. Coffee shop Bajawa ini akan didirikan atas tanah seluas 2000 meter, di mana bangunan akan dibagi menjadi area storage, area pelayanan yang terdiri dari barista dan kasir, tempat duduk pelanggan, dan toilet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya ada pada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Itu yang pertama aspek manajemen. Di strategi pemasarannya itu ada 3. Yang pertama itu branding, guna membangun identitas yang kuat dengan logo dan tema yang menarik. Yang kedua itu promosi, menggunakan media sosial, diskon, dan event untuk menarik pelanggan baru. Lalu yang ketiga itu loyalitas pelanggan, yaitu menerapkan program loyalitas untuk mengembalikan pelanggan. Untuk operasionalnya itu ada 3 juga, pengelolaan inventaris dengan menjaga ketersediaan bahan baku kopi dan bahan lainnya, lalu pelayanan pelanggan, memberikan pelayanan yang ramah dan responsif. Lalu yang ketiga kebersihan dan kesehatan, itu menjaga kebersihan tempat dan mematuhi standar kesehatan. Lalu ada di keuangan, itu yang pertama pembukuan dan audit, melakukan pencatatan keuangan secara akurat dan melakukan audit berkala. Lalu pengelolaan biaya, mengelola biaya operasional untuk memastikan profitabilitas. Lalu investasi, mengalokasikan dana untuk perbaikan dan pengembangan usaha. Pada aspek sumber daya manusia itu yang pertama perekrutan karyawan dengan proses seleksi dan pelatihan, lalu manajemen karyawannya dengan motivasi dan penghargaan, komunikasi dan pengembangan karir, lalu di kesejahteraan karyawannya dengan gaji dan bonus, asuransi dan manfaatnya, keseimbangan kerja dan kehidupan. Lalu yang tantangannya persaingan, perubahan permintaan, ketergantungan pada karyawan. Lalu solusinya inovasi menu, peningkatan layanan, dan pengembangan karyawan.
Lalu karyawan yang ada di kedai kopi kami itu ada supervisor, lalu barista, kasir, pelayan, juru pastry, dan petugas kebersihan. Lalu ada aspek resikonya. Salah satu risiko utama adalah risiko pasar, terutama tingginya tingkat persaingan dalam industri coffee shop di lokasi strategis. Banyaknya pemain di pasar yang menawarkan produk serupa membuat bisnis ini harus menonjol melalui strategi diferensiasi seperti tema khas Bajawa dan inovasi menu yang menarik bagi konsumen. Selain itu, perubahan selera konsumen terhadap tren kopi juga menjadi tantangan bisnis ini harus terus mengikuti preferensi pasar melalui survei rutin dan pembaruan menu, lokasi dan aksesibilitas juga berperan penting, di mana lokasi yang kurang strategis dapat mempengaruhi potensi pendapatan. Dari sisi regulasi, risiko terkait perizinan dan kepatuhan hukum harus diminimalkan dengan memastikan semua dokumen usaha terpenuhi sejak awal. Secara finansial, kebutuhan modal yang besar dan pengelolaan arus kas menjadi tantangan lain yang harus diatasi melalui perencanaan keuangan yang matang. Risiko operasional seperti manajemen yang kurang efektif juga perlu diantisipasi dengan merekrut tenaga kerja kompeten dan memberikan pelatihan yang sesuai. Lalu faktor eksternalnya seperti inflasi, resesi, atau pandemi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Oleh karena itu diperlukan strategi adaptif seperti menawarkan layanan pesan antar atau program promosi untuk mempertahankan daya tarik bisnis. Secara keseluruhan, meskipun menghadapi tantangan dari segi risiko pasar, operasional, dan eksternal, bisnis coffee shop berbasis kopi Bajawa memiliki prospek cerah. Keberhasilan akan sangat bergantung pada kemampuan untuk mengelola risiko, menciptakan inovasi, dan menarik perhatian konsumen melalui nilai unik yang ditawarkan. Lalu pada aspek finansialnya itu investasi awalnya dengan total keseluruhan pada harganya itu sudah terlampir di slide ya teman-teman. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alita. Selanjutnya ada aspek finansial. Modal kerja yaitu 1 kopi harganya 400.000, bubuk non kopi 400.000, susu 200.000, gula 150.000, totalnya 1.150.000. Modal usaha yang dibutuhkan oleh Coffee Shop Bajawa yaitu totalnya untuk harganya 200.168.970 rupiah. Penyusutannya itu 98.330 rupiah. Aspek finansial cash flow selama umur ekonomis, IAT-nya itu totalnya 52.334.125 rupiah. Kas bersihnya totalnya 56.334.125 rupiah. Vivi kas bersihnya 31.557.55.450. BEP unit dan rupiah. BEP unit yaitu total biaya dibagi harga per unit, yaitu 591.150.000 dibagi 50.000 sama dengan 11.823 unit. Jadi usaha kami mencapai BEP pada penjualan produk ke 11.823, sehingga pada produk ke 11.824 sudah mendapatkan keuntungan. BEP dalam rupiah yaitu total biaya dibagi unit sama dengan 591.150.000 dibagi 11.824 unit sama dengan 49.920. Jadi usaha kami mencapai BEP pada saat produk dijual dengan harga 409.920. Aspek finansial BEP periode
Dari perhitungan tabel di atas maka dapat diartikan bahwa PB periode 2 tahun ditambah 5.104.425 rupiah dibagi 10.904.42 rupiah dikali 12 bulan sama dengan 2 tahun ditambah 6 bulan. Bebek periode sama dengan 20,6 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa payback periode dari investasi tersebut adalah 2,6 tahun. Artinya dana yang tertanam sebesar 4 miliar akan dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu 2 tahun 6 bulan. Maka usulan investasi untuk rencana membuka kopi Bajawa diterima. Aspek finansial, average rate of return. Rata-rata IT-nya itu yaitu total IT dibagi umur ekonomis sama dengan 19.656.425 rupiah dibagi 5 sama dengan 3.931.28 rupiah. Rata-rata investasi dibagi 2 sama dengan 4 miliar dibagi 2 sama dengan 2 miliar. ARR rata-rata investasi 3.931.285 dibagi 2 miliar sama dengan 19,6%. Aspek finansial, net present value, NPV. VV of cash bersihnya totalnya semuanya 31.557.554.750. VV out of line-nya 4 miliar. NPV-nya 27.557.554.750 rupiah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Gabriel. Baik, untuk aspek finansialnya pertama internal rate of return. Untuk totalnya semuanya 31.557.554.750 rupiah. Untuk rata-rata kas bersih 31.554.750 rupiah dibagi 5 hasilnya 6.311.510.590 rupiah. Untuk perkiraan besarnya PP 4 miliar dibagi 6.311.510.590 rupiah hasilnya 0,633. Untuk probability index sama dengan 31.557.554.750 rupiah dibagi 4 miliar dikali 100% hasilnya 7,88. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa kas masuk lebih besar dibandingkan dengan kas keluar, maka rencana untuk membuka usaha kedai kopi diterima. Untuk slide selanjutnya, kesimpulan aspek finansial. Yang pertama, ada alat ukur dan hasil. Yang pertama, BEP hasilnya baik, 2 payback period hasilnya baik, 3 ARR hasilnya baik, 4 NPF hasilnya baik, 5 P1 hasilnya baik, 6 IRR hasilnya baik. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rencana untuk membuka usaha kopi shop atau kopi Bajawa layak, karena dari keseluruhan perhitungan kelayakan proyek semuanya baik. Kesimpulan berikut adalah poin-poin utama yang mendukung kesimpulan ini. Ada potensi pasar yang menjanjikan, dampak sosial dan ekonomi positif, komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, manajemen operasional yang efisien, kelayakan finansial, sumber daya manusia yang baik, aspek risiko yang perlu diperhatikan. Jadi, studi kelayakan ini menegaskan bahwa kedai kopi Bajawa merupakan bisnis yang tidak hanya layak secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang signifikan. Dengan strategi yang tepat dan manajemen yang efektif, bisnis ini memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu destinasi kopi unggulan di Indonesia. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk segera merealisasikan proyek ini guna memanfaatkan peluang pasar dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.
Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Meminta maaf apabila ada kesalahan pada saat presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.